Olimpiade Tokyo kemungkinan akan menjadi olimpiade terakhir bagi pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Tidak ingin memori Olimpiade 2016 terulang, di mana pasangan ini gagal lolos dari fase grup, baik Ahsan maupun Hendra sepakat tidak ingin meremehkan lawan. Saat ini Ahsan dan Hendra telah berada di Kumamoto, Jepang dan sudah melakukan latihan persiapan. Tergabung di grup D, di atas kertas The Daddies akan mampu mengalahkan pasangan Malaysia, Aroncia Sohwoyik. Namun pasangan nomor 2 dunia ini baru memetik 1 kemenangan dari 4 laga atas pasangan Korea Choi Sol-gyu So Sung-jae. Sedangkan Ahsan dan Hendra belum pernah berhadapan dengan duet Kanada Jose Antonio Hosu Nyi Yakura. Menurut saya hasil drawing ganda putra ya cukup rata ya. Jadi semua grup pastinya nggak susah. Kalau dari grup D, grup saya ya emang mungkin nggak mudah ya pasti ya, tapi saya sih pengennya fokus satu persatu dulu. Pada Olimpiade Tokyo, Ahsan Hendra ditempatkan sebagai unggulan 2 di bawah kompatriotnya Marcus Gideon, Kevin Sanjaya yang menjadi unggulan teratas. Jika berjalan mulus, keduanya bisa tampil berhadapan di final untuk memperebutkan medali emas. Tim Liputan Kompas TV. Kabar penundaan SEA Games Vietnam 2021 sempat memunculkan kekhawatiran bagi cabang olahraga yang tengah melakukan pelatnas. Tidak hanya risau karena penundaan, tapi juga mengenai kelanjutan pelatnas SEA Games. Menanggapi hal ini, Menpora Zainuddin Amali angkat bicara. Menpora memastikan pelatnas cabur untuk SEA Games tetap berjalan. Anggaran akan diambil dari pos bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan prestasi olahraga nasional. SEA Games akan dijadikan sasaran antara untuk Asian Games 2022 dan Olimpiade 2024. Bantuan pemerintah itu diberikan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga nasional. Jadi oleh karena itu memungkinkan untuk latihan tetap ada, apalagi di depan kita akan menghadapi atau tahun depan juga akan ada Asian Games dan cabang-cabang olahraga yang ikut di dalam SEA Games dan Asian Games tidak terlalu banyak perbedaan. Saat ini Kemenpora tengah menunggu kepastian mengenai waktu penyelenggaraan SEA Games. Menurut NOC Indonesia, jika permasalahan anggaran pelatnas bisa diselesaikan, maka sebaiknya SEA Games digelar awal tahun 2022. Mengingat banyak event yang sudah terjadwal mulai pertengahan tahun seperti Islamic Solidarity Games serta Asian Games. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Ditundanya SEA Games 2021 merupakan pukulan telak bagi cabang olahraga yang telah serius mempersiapkan atletnya. Salah satunya induk organisasi olahraga basket nasional PP Perbasi. Atlet putra dan putri dari basket 5-lawan-5 maupun 3x3 sudah dipersiapkan dari jauh hari menghadapi event ini. Bahkan tim 3x3 putri sempat berlaga di kualifikasi Olimpiade dengan tujuan utama menimba ilmu dari negara kuat agar mampu meraih emas SEA Games. Meski begitu, PP Perbasi menerima keputusan ini. Apalagi Kemenpora telah berjanji, pelatnas akan tetap berjalan sebagai persiapan Asian Games 2022. Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi menjelaskan saat ini PP Perbasi fokus untuk menjaga mental dan kesehatan atlet. Apalagi untuk basket 5-lawan-5 putra, putaran final Piala Asia FIBA sudah semakin dekat. Sebetulnya penundaan SEA Games ini banyak merubah agenda-agenda kami di PP Perbasi, utamanya mengenai pembinaan prestasi. Tetapi kami juga sudah mendengar arahan dari Bapak Menpora dan Ketua NOC yang sudah menerima juga, sehingga kami juga wajib untuk mematuhi. Maka kami fokus pada semangat atlet, tetap menjaga kondisi mereka, tetap berlatih sehingga kapanpun kelak negara memanggil mereka dalam kondisi yang siap tempur. Saat ini tim basket 5-lawan-5 putra tetap melakukan pelatnas untuk tampil pada putaran final Piala Asia FIBA. Sementara untuk timnas basket 5-lawan-5 putri dan 3x3 putri belum kembali melakukan pelatnas akibat PPKM darurat di Pulau Jawa. Tim Liputan Kompas TV.